Aku seorang mendosa, masihkah bisa Allah kasih ampunan? Cara doa habis sholat kan, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, paham kan? Alhamdulillah gitu. Ya, enggak gitu. Biar keterima kerjaan. Nyogok. Nganggur aja. Kalau sudah bersuami, tapi masih suka balas chat dari laki lain, itu maksiat gak sih, Beb? Kamu lagi apa? Pakai hak belakangnya. Apalagi ada stiker-stiker yang Stiker. Abang maaf mau tanya, kalau udah terlanjur ada tato, apa wajib dihilangkan? Pengen tahu? Jawaban selanjutnya jangan kemana-mana. Assalamualaikum, saya mau nanya nih. Saya nyari kerjaan kok susah banget, kesini nggak dapet. Oke. Biar terima kerjaan cara gimana ya? Biar keterima kerjaan. Nyogok. Nganggur aja. Enak jadi pengangguran sebenarnya. Iya. Ya sebenarnya kalau jadi ya enggak lagi sama gue lagi lu. Ya tergantung. Di Hadramut ada tertulis bahwa apa? Kalau misalnya nggak dapat dunia, akhirat jangan kelewatan. Iya benar. Ya kalau misalnya ngejar akhirat, dunia mengikut. Jadi mungkin Allah ngasih pengangguran sekarang ini hikmahnya apa? Mungkin Allah rindu mata ngisanmu. Mungkin Allah rindu dengan sujud malammu. Mungkin Allah ridha dengan lirihan suaramu ketika menyebut asma. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mungkin itu yang Allah rindu. Jadi jadikan pengangguran ini adalah sebuah cara semakin dekat diri kepada Allah. Dan ketika lagi dapat kerjaan dan Allah ridha ketika mendapat kerjaan itu, kerjaan tersebut semakin mendekatkan kita dan orang sekeliling kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Allah. Mungkin Habib ada amalan ya, Habib? Kalau aneh sih nambahin sedikit ya. Yang pertama sabar, yang kedua ya takwa kepada Allah ya. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya. Jadi bukan jalan keluar dulu baru takwa, tapi takwa dulu baru keluar gitu. Takwa dulu baru keluar. Ente maunya apa? Iya. Maunya kerja, takwa dulu. Tapi Beb, ada lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka segala urusannya akan dipermudah sama Allah. Jadi masalahnya takwa dulu nih. Takwa dulu. Benar. Benar kalau kata antum tadi antum tambahin yang mungkin Allah kangen, itu kan semuanya nyangkut kepada ketakwaan. Taat kepada Allah. Mungkin kita ibadahnya benar. Tapi ada nambahin dikit. Ini kejadian sama ada beberapa anak bakers dakwah. Harus binikmah. Anda ketemu mereka nih di pom bensin. Oke. Ketika tanya, pada mau kemana lu? Jadi kerja. Kata mereka, ada nyeletuk begini, katanya gini. Kerjaan dicari. Kerjaan gak usah dicari, tapi ditunggu. Nah, bingung dah tuh Pak. Mereka bingung. Akhirnya, kok ditunggu? Pengen tahu? Jawaban selanjutnya, jangan kemana-mana. Iklan nih. Oh iya, ada iklan ya. Iklan siapa tuh sponsor, ayo dong. Oh, iya. Ayo dong, sponsor masa nggak mikir apa? Perjuangan nih. Jadi pengen tahu kenapa? Ayo mampir. Waktu itu gue lagi ke toko vape kan, ngobrol. Maksudnya apa? Kerjaan itu jangan dicari tapi ditunggu. Loh, Allah memerintahkan kita itu apa? Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betul. Allah ciptaan kita ini jin dan manusia untuk apa? Beribadah kepada Allah. Tugas kita beribadah bukan nyari kerja. Terus kerjaan gimana caranya? Ditunggu. Tugas kita ketika sholat nih, Allahu Akbar, sebut asma Allah, selesai, ya kan? Sholat nggak selesai kalau nggak ada salam. Setelah sebut asma Allah, lihat kiri kanan, artinya apa? Silaturahmi. Setelah banyak munajat pada Allah, silaturahmi, ya udah. Ntar kita lihat aja caranya Allah gimana. Dan gadarullah setelah 3 minggu dari situ, gue sekerjaan sama mereka. Tahu kerjaan nyamperin mereka ya. Iya, itulah akhirnya mereka berubah pikiran bahwa kerjaan itu nggak perlu ngoyo kita nyari kerjaannya. Jadi ini kerja yang dicari itu bukan kerjaannya, tapi yang memberikan pekerjaan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mumtaz, masya Allah, muhimmat Habib. Masya Allah. Lanjut dari Erna Amzah. Kak mau tanya, kakak, aku udah panggil kakak.
Kak mau tanya kalau doa apa harus detail? Karena ngelihat beberapa VT banyak yang ajarkan doa harus detail. Mohon pencerahannya. VT ya, VT. TV kan. Video apa ya VT itu? Oh video TikTok. Aku tidak tahu. Sama gue berdengar. Oh iya jangan lupa saksikan TikToknya Alfi Alfandi ya. TikToknya Alfi Alfandi sekarang lagi sering live di situ. Jangan lupa tap. Di video TikTok gimana tadi? Katanya banyak menganjurkan untuk berdoa secara detail. Oke. Terus inti pertanyaannya? Gimana sebenarnya doa tuh detail gak sih? Apakah cuman gini, kita doa abis sholat kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah paham kan, alhamdulillah gitu. Ya enggak gitu juga dong. Apa gitu kan? Itu kayak doa yang orang yang malas. Ya Allah paham kan, oke Allah gitu deh. Ya kalau dia mau doanya itu detail, ya lebih bagus, lebih afdal Pak. Afdal? Iya dong, karena kan dalam doa kepada Allah itu kita minta sebanyak-banyaknya. Ud'uni astajib lakum. Iya, minta sebanyak-banyak apa yang kita pengen. Sebut. Ya mungkin ada kita berharap doa kita semua dikabulin. Cuman mungkin Allah belum saatnya. Cuman ada yang udah dikabulin. Nah makanya minta doa sebanyak-banyak. Jadi kalau yang ini belum dikabul, yang atu mungkin udah. Cuma kalau doa atu nggak dikabul-kabul, belum waktunya gimana? Iya, makanya doa yang banyak. Ya, kalau mau nyampe detail lebih bagus lagi. Ya Allah, Alfi pengen rumah besar ya Allah. Pengen rumah besar sama anak bagus dakwah ya Allah. Amin. Jadi ya Allah pengen punya mobil bagus ya Allah, punya motor bagus ya Allah. Amin. Gitu. Ya misalnya gitu kan. Iya misalnya begitu lah. Iya kan. Ya Allah jadikan Habib Kursi orang yang soleh ya Allah. Ya Allah. Amin. Tambahkan jamaah umatnya ya Allah. Kok jadi ke situ? Gak ada yang paham. Oh gak ada yang paham. Gak ada yang paham. Ya mungkin mini lu nonton. Ini gue paham dong. Aduh, aku haus nih. Aku mau pilih pilihan dong. Aku haus, tolong dong pilihan. Tolong gue. Pilihan gak apa lewat aja. Oke, haus dong. Makasih gila. Pilihan ready sekali ya. Ketika dipesan langsung ada, men. Keren loh. Keren banget. Dan pilihan kopi sekarang udah di Gojek, Beb. Oh iya? Iya dong. Udah bisa di order di rumah, di GrabFood, di Gojek, di GoFood sudah ada. Jadi kalian kalau misalnya di rumah malas kesini hujan atau mager, tinggal klik, buka handphonenya, klik tuh. Klik itulah pokoknya ya. Klik itu. Susah jelasinnya. Lanjut dari W Miracle. Miracle. Allah. Bang, saya gak bisa sholat sujud dengan duduk di bangku karena kaki saya nggak kuat. Apa itu mengurangi kekhusyuan sholat? Kekhusyuan maksudnya. Beb. Apa itu mengurangi kekhusyuan sholat? Ya, jangan salah. Tergantung orangnya sih. Kalau khusyuk itu masalah orangnya sih. Iya, bukan masalah pergerakan, bukan masalah duduk di sholat di mana. Orangnya benar. Tergantung personalnya gimana. Kalau misalnya orangnya lagi sholat nih, dia nggak pakai duduk, nggak di kursi gitu, bener normal. Cuman nih orang lagi banyak masalah, banyak utang. Jadi nggak khusyuk. Ya, macam-macam kan. Jangankan begitu, lagi sehat afiat aja, nggak pakai kursi dia sholat Allahu Akbar. Udah mau ruku nih, jadi kunci motor tadi di mana ya? Ya macam-macam dah pokoknya pikiran. Iya. Itu buat orang yang normal ya. Iya, yang nggak normal. Apalagi? Gimana? Ya itu dia, yang yang normal aja masih bisa nggak khusyuk. Apalagi ya sebenarnya tergantung depends. Tergantung orangnya. Kalau misalnya dia menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala di hatinya, menghadirkan Rasulullah SAW di hatinya, maka dia khusyuk sholatnya. Benar. Kalau misalnya dia nggak menghadirkan itu, wudunya asal-asalan, dia tidak memperhatikan, tidak menghadirkan Allah, nggak hudul qalb, tidak memahami bacaan dalam sholat, tidak memaknai bacaan dalam sholat, maka kemungkinan khusyuk agak berat. Ya, makanya kan pengertian khusyuk itu kan hudurul qalb wa ta'atul jawar. Oh, na'am. Menghadirkan hati dan tenangnya anggota badan. Itu kan definisi khusyuk. Ya, balik ke orangnya lagi ya masing-masing. Iya. Jadi nggak masalah secara caranya, mau duduk kayak mau rebahan atau segala macam gitu. Kalau dia lagi ada uzur sakit ya gimana mungkin sebisa mungkin dia harus khusyuk, tetap sama kayak dulu dia dalam keadaan normal. Betul sekali. Lanjut, tolong jawab ya. Oke, gue jawab. Kalau misal berencana nanti pengen kerja biar bagusin rumah, bantu orang, tapi kerjanya resiko jauh. Maksudnya apa nih? Itu gimana? Apa nih maksudnya nih? Coba dibaca lagi coba. Tolong jawab ya. Kalau misal berencana nanti pengen kerja, biar bagusin rumah,
bantu-bantu orang, tapi kerjanya risiko jauh. Terus udah gitu dong. Itu gimana? Maksudnya sampai situ dong pertanyaannya? Iya. Oh dia mungkin berpikir begini Ustaz, dia mau kerja dengan niat menghasilkan uang dengan gajinya tersebut. Mau ngurusin rumah. Cuman jauh kerjaannya, itu gimana tuh? Resikonya jauh gitu doang. Resikonya jauh. Oh, ya kalau menurut Anda nggak masalah ya? Iya nggak masalah. Nggak masalah ya? Bebas. Masalahnya di mana? Lo mampu apa kagak? Lo mau apa kagak? Masalahnya apa? Resikonya jauh doang mah ya. Iya, elah jauh. Demi duit nggak apa-apa deh, capek dikit. Iya, namanya juga inna fil haraka barakah. Setiap dalam pergerakan itu ada keberkahan. Jadi mau seberapa jauh, selama itu uangnya halal, tidak ada meninggal ketaatan, tidak ada jalur kepada kemaksiatan, maka insya Allah aman, nggak masalah. Benar. Lanjut, Puspita Sari. Kalau sudah bersuami, tapi masih suka balas chat dari laki lain, itu maksiat nggak sih, Beb? Tergantung. Kalau balas chatnya dari laki-laki ajnabi atau laki-laki yang bukan mahramnya, mungkin Gojek atau apa, ya kan? Nah itu nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau misalkan dari laki-laki lain seperti bukan Gojek atau temannya mungkin dulu, itu juga nggak apa-apa dengan syarat catatan kata. Tidak syahwat. Itu dia tanpa ada syahwat. Berapa banyak orang sekarang chattingan dengan pacarnya ya, belum suami istri, dia dengan chatnya aja tuh udah menggerakkan syahwatnya, itu udah haram. Katanya begitu. Wajib. Dengan chatnya aja tuh udah bisa kita ngelakuin dosa. Let's say begini, kamu lagi apa? Pakai hak belakangnya. Apalagi ada stiker-stiker yang stiker apa ya? Aku tidak paham. Masa sih? Tidak dikirim soalnya. Coba kirim. Nanti. Oke. Itu kameramen banyak kayaknya. Ya artinya kalau misalnya dia membangkitkan khoyalnya dia, daya pikir hayalannya dia, baik itu secara chat atau yang lainnya, intinya bisa menggerakkan syahwat, maka itu tidak boleh. Iya. Kalau seperlunya aja ya nggak masalah. Ya. Kerjaan itu boleh-boleh aja. Pokoknya dibatasi lah. Ya pokoknya jangan ada syarat-syarat apa. Jangan membuka peluang jalur setan itu masuk. Yes. Untuk kita bisa maksiat. Dan tolong yang perempuan, kalau misalnya kalian punya teman laki, tolong jawab telepon jangan pakai halo, assalamualaikum, iya, kenapa? Mendayu-dayu ya? Iya nggak usah didayu-dayuin, nggak usah pakai hak. Itu handphone yang pertama teriak, mulutnya bau. Iya salam. Yang kedua, yang laki-laki mikirnya kemana-mana. Aduh. Tolong. Apalagi kasihan laki-laki zaman sekarang makin jomblo. Ujungnya beli putus deh. Walhasil lanjut. Dari Anggit Wardana. Bang, kenapa ya sekarang aku ibadah terasa hambar? Masya Allah. Jujur saya masih sering banyak maksiat bang. Sulit buat bisa kayak dulu awal pertama kali hijrah. Masya Allah. Kenapa sekarang sholat terasa hambar? Mungkin dulu di awal ketika pertama belajar, kita banyak duduk berdua dengan Allah. Dan duduk dimanapun selalu menyebut nama Allah. Mengingat Allah. Mungkin sekarang karena banyaknya kesibukan. Mungkin sekarang karena banyaknya keinginan. Bisa jadi karena itu sebab doa atau sholat kita terasa hambar. Karena tidak menghadirkan Allah dalam hati kita, dalam sholatnya. Tidak menghadirkan Rasulullah dalam pergerakan kita. Tidak memperhatikan sunnah-sunnahnya. Sementara dulu kita mengejar itu untuk mendapatkan ridho Allah. Untuk menginginkan memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana caranya? Berkumpul sama orang-orang benar. Berkumpul sama orang lagi belajar. Berkumpul sama orang-orang yang soleh. Biar kecipratan solehnya. Biar kecipratan nurnya. Nurnya siapa? Nur Nabi Muhammad SAW. Jadi fahami kembali lagi. Maknain dalam sholat, bacaan dan kepada siapa engkau berhadapan. Insya Allah kenikmatan akan semakin lezat. Nah, fadhal Habib tambahin Bib. Cukup. Udah Anda mau jawab, udah antum jawab semua. Ya, males nih gue. Ya, elah. Iya, tadi mau nambah, dijawab lagi terus-terusan. Wah, udah habis. Jadi cukup. Iya. Dari belum ada nama 7. No name. Tapi namanya belum ada nama.
Diakikahin. Siapa namanya? Belum ada nama bin gitu kali ya. Bisa jadi. Abang maaf mau tanya, kalau udah terlanjur ada tato, apa wajib dihilangkan? Ibadah serasa tidak afdol. Ya itu bagian antum itu. Begini. Ketika sudah ada tato, maka kalau misalnya kita wajib gak dihapus? Kalau misalnya tidak sakit sama sekali maka wajib dihapus. Ini pendapatan ulama berbeda nih. Ini pendapat Syekh Habib Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafidh wa Syekh Ali Jum'ah wa Syekh Umar Khatib. Kalau Syekh Habib Umar beliau mengatakan apa? Kalau menghapusi tidak sakit maka wajib dihapus. Dan tidak ada menghilang bekas maka wajib dihapus. Tapi kalau misalnya menghapusnya menzalimi diri sendiri, menyakiti diri sendiri, maka enggak mesti dihapus. Tubillah. Syekh Umar Khatib mengatakan apa? Ketika itu Syekh Umar, ente tanya lebih jelasnya lagi sama Syekh Umar Khatib waktu itu. Nanya Syekh Umar Khatib, beliau mengatakan khalas tubillah yakfi. Balik kepada Allah, taubatan nasuha cukup kata beliau. Kemudian Syekh Ali Jum'ah mengatakan apa di Mesir? Bahwa yang sudah ya sudah. Yang sekarang yang perlu diperbaiki apa? Dalamannya. Bagaimana ketaatan kita kepada Allah, bagaimana munajat kita kepada Allah, bagaimana taubat kita. Taubat kita ingin lihat siapa? Allah atau manusia. Maka apa? Wa tahsinu wajhakal batin. Perbaiki, perbagus, perindah, percantik wajah batinmu. Dengan cara apa? Benarkan ibadahmu, benerin sholatnya. Dan kalau misalnya bertato, apakah sholat tidak afdol? Afdol aja. Ya, tidak masalah. Mau tatoan sholat tidak masalah. Nggak tatoan, yang masalah itu yang nggak tatoan nggak sholat. Iya. Ya kan? Yang nggak masalah yang nggak sholat benar. Iya. Yang masalah itu yang nggak sholat. Lalu bagaimana? Ya sudah tubu ilallah, taubatan nasuha, munajat sama Allah, perbaiki wajah batin kita. Dan lagi-lagi kalau misalnya kalian mau hapus, cari yang tidak menyakiti diri. Kalau mau hapus, yang berbahaya tolong yang belum tato jangan mentato. Ini apa kata Allah? Ini adalah perbuatan yang menzalimi dirinya sendiri. Allah nggak demen yang begitu. Benar. Yang sudah ya sudah. Kita buka lembaran baru. Ketika taubatan nasuha kita mulai dari nol ya. Kita munajat sama Allah, perbaiki diri, terus dekati diri kepada Allah dan Rasulullah SAW. Allahumma shalli alaihi.